Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Di dalam sistem pencernaan manusia, yang kita pelajari adalah tentang menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Bagaimana proses pencernaan dalam tubuh kita? Mari kita simak baik-baik. Mulai dari yang pertama. Sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Mekanik, penghancuran makanan menjadi lebih kecil dan halus dengan bantuan gigi. Sedangkan kimiawi, penghancuran makanan dilumatkan menjadi bagian-bagian yang lebih halus dengan bantuan enzim yang terjadi di dalam lambung dan usus. Saluran dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan itu adalah organ yang dilewati untuk memproses pencernaan makanan. Yang pertama adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Sehingga nanti yang terakhir makanan dikeluarkan melalui anus. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah di mulut. Nah, di mulut ini ada organ yang terpenting, yaitu lidah sebagai indera pengecap. Ujung lidah merasakan rasa manis, pangkal lidah rasa pahit, samping lidah depan merasakan rasa asin, samping lidah belakang merasakan rasa asam. Selanjutnya, selain lidah, di dalam mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik. Pencernaan mekanik adalah pencernaan dari besar menjadi kecil, dibantu oleh gigi. Nah, gigi terbagi menjadi tiga, yaitu gigi seri, gigi taring, dan geraham. Gigi seri gunanya untuk memotong makanan. Gigi taring berguna untuk mencabik-cabik makanan. Gigi geraham berguna untuk mengunyah makanan. Nah, di sini ada rumus gigi. Yang pertama, gigi anak dewasa. Nah, rumus gigi anak dewasa berbeda dengan rumus anak gigi anak-anak. Nah, pada anak-anak itu jumlahnya ada 20, sedangkan pada dewasa berjumlah 32. Nah, pada anak-anak rumus gigi 212, sedangkan pada dewasa rumusnya 2123. Perbedaannya ada di 3 gigi geraham. Kita lanjutkan. Saluran pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Di kerongkongan terjadi proses menelan makanan. Nah, cara menelan makanan di sini menggunakan gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerak mendorong atau meremas-remas makanan sehingga makanan terdorong menuju ke dalam lambung. Di lambung, makanan kemudian disimpan sebentar atau diendapkan terlebih dahulu.
Nah, lambung itu merupakan kantong makanan yang terletak di rongga perut sebelah kiri. Di dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim. Enzim yang terdapat di lambung ada 3. Yang pertama adalah HCl atau asam klorida. Fungsinya untuk membunuh kuman penyakit. Yang kedua adalah pepsin, yaitu enzim yang mengubah protein menjadi pepton. Selanjutnya adalah renin, yaitu berfungsi untuk mengendapkan kasein atau protein dalam susu. Nah, selanjutnya bahasan yang ketiga adalah usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, nama lainnya duodenum, usus tengah atau usus kosong, namanya jejunum. Yang ketiga adalah usus penyerapan, namanya ileum. Di dalam usus 12 jari itu terdapat muara atau saluran yang dari pankreas. Pankreas itu menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim pencernaan. Di dalam pankreas, enzim pencernaan ada amilase, lipase, dan tripsin. Amilase fungsinya mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau maltosa. Sedangkan lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan yang terakhir adalah tripsin untuk mengubah protein menjadi asam amino. Kemudian saluran pencernaan selanjutnya adalah usus besar. Nah, di usus besar itu terjadi proses penyerapan air. Ya, selain itu juga terjadi pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli membusukkan sisa makanan, membentuk vitamin K dan membentuk vitamin B12. Selanjutnya, sisa makanan tadi menuju ke rektum dan dikeluarkan melalui anus seperti gambar yang ada pada layar. Yang terakhir, organ pencernaan tambahan ada hati, kantong empedu, dan pankreas. Hati itu menghasilkan empedu. Nah, kantong empedu itu menghasilkan zat yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Selain itu, kantong empedu juga sebagai penawar racun. Yang terakhir, pankreas tadi ada 3 enzim pencernaan dari pankreas, yaitu amilase, lipase, dan tripsin. Nah, di sini terdapat urutan sistem pencernaan manusia. Harus urut, tidak boleh terbalik. Mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Kita bahas mengenai gangguan sistem pencernaan. Yang pertama adalah karies gigi. Nah, pada karies gigi itu terjadi pada gigi anak-anak. Nah, karies gigi nama lainnya adalah gigi berlubang yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Sehingga gigi itu menjadi hitam. Ya. Nah, penyebabnya adalah makanan yang manis, minuman yang manis, ataupun yang
bersoda. Ya, sehingga kita menjaganya harus dengan gosok gigi, menjaga kebersihan gigi, ya, berkumur dengan larutan garam dan memeriksakan gigi rutin ke dokter setiap 6 bulan sekali. Yang kedua adalah sembelit. Nama lainnya adalah konstipasi. Ya, karena apa? Karena kurangnya penyerapan air atau karena penyerapan air di usus besar itu terlalu banyak sehingga feses terlalu padat. Yang ketiga adalah diare. Nah, penyebabnya adalah bakteri Entomobacoli sehingga penyerapan air dan sisa di usus besar itu sedikit sehingga feses cair. Yang keempat adalah MAH atau gastritis, yaitu kebanyakan produksi HCl atau lambung yang berlebihan sehingga lambung menjadi perih. Yang terakhir adalah kanker lambung. Nah, nanti bisa dilihat di buku pendamping yang sudah disediakan. Yang terakhir, pencegahan gangguan pencernaan. Yang pertama caranya makan serat setiap hari, kemudian mengunyah makanan dengan cukup. Yang selanjutnya olahraga dan hindari stres. Yang terakhir, jangan terlalu sering menggunakan antacid. Demikian tadi pencegahan gangguan pencernaan ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe.